anak-anakku yang berbahagia. Walaupun kita laksanakan setelah lahiriah sederhana, tidak seremonial dan tidak diikuti seluruh saudaramu di daerah, tapi mereka mengikuti dari daerah masing-masing dengan melalui TV streaming kita ini. Anak-anakku, jika kau betul-betul sowan kepada Allah, maka nilainya sama dengan kalau kita ada kubur. Anak-anakku, kau generasi penerus perjuangan kita yang akan melanjutkan perjuangan Wahidiyah nanti adalah anak-anak kamu ini semua. Karena hati anakku, di pagi hari ini saya berpesan, bangkitlah, tempalah dirimu, belajar yang giat sehingga kau diberi ilmu oleh Allah SWT. Kau usaha memohon kepada Allah, kau dijadikan Allah menjadi pejuang-pejuang fadil Allah di kemudian hari nanti. Karena ketika bapak ibumu nanti telah dipanggil Allah, mau tidak mau, kau yang harus melanjutkan, yang tidak bisa kau tolak. Kodoknya Allah telah berjalan atas kita. Jika Allah telah menghendaki, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi. Anakku, sungguh kau orang yang bahagia. Di saat teman-temanmu terlena dengan kesukaan-kesukaannya, di saat teman-temanmu terlena dengan nafsu syahwatnya bermain, kamu dikenalkan Mbak Yai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada anakku yang anak seperti kamu. Jika kau betul-betul mendekat kepada Allah, maka kaulah jadi orang yang terdekat kepada Allah. Kau akan diberi oleh Allah kekhususan, kelebihan batiniah, sehingga dari modal kamu nanti untuk ikut berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anakku, jika kotok kekuatan batiniahmu, maka kekuatan batiniah itu akan jauh lebih kuat daripada lahiriahmu. Banyak sejarah anak-anakku, anak-anak muda, anak kecil diberi kelebihan oleh Allah sehingga dia bisa berjuang. Anak-anakku, ada satu riwayat di zaman dulu ada di daerah Padang Pasir, di dekat masjid ada sumur yang kering, tapi hidangnya ketika Jumatan air itu menjadi penuh, tapi setelah hari Jumat air itu menjadi kosong. Ketika Jumatan banyak orang hadir di majelis Jum'ah, bisa berwudu, mandi. Tapi ketika tidak Jumat, itu kosong. Kemudian ada satu ulama yang penasaran, apa sebabnya? Setiap hari Jumat air itu menjadi penuh, tapi kalau nggak Jumat kosong. Dia sebelum hari Jumat, satu hari sebelumnya, dia tidak pernah keluar, tidak meninggalkan sumur itu. Siang malam terus di situ. Hingga satu saat dia melihat anak kecil, anak muda seperti kamu, anak-anakku, meludahi sumur itu. Yang semula sumur itu kering, tak ada airnya. Begitu diludahi anak ini, Allah dengan fadlnya keluar airnya dan menjadi penuh. Orang ini penasaran, siapakah anak ini? Ternyata adalah anak yang sulih, yang bekerjanya hanya munajat kepada Allah SWT. Anak-anakku, jika kau betul-betul nirik Mbah Yai, riyadhah, tidak nuruti hawa nafsumu, belajar yang giat, ngaji yang giat, riyadhah mohon pada Allah, di ilmu-ilmu yang manfaat, diberi kekhususan, karomah-karomah batiniah,
maka kau pun akan diberi kemampuan seperti anak kecil itu. Lisanmu akan menjadi lisan yang ijabah. Setiap ucapanmu didengar dan diikuti oleh orang-orang yang baik. Setiap doamu akan diijabahi. Ketika kau diberi demikian ini anak-anakku, aku terpanggil di nan jauh di sana banyak anak-anak yang sebaya kamu belum kenal Allah, belum kenal surga itu ya. Anak-anakku, kau tumpuan orang tua, itulah harapan orang tuamu. Jika harapannya tidak ada, maka pupuslah orang tua itu. Wahai anak-anakku, perhatikanlah ini. Mudah-mudahan kau menjadi orang yang dipilih oleh Allah SWT. Berjuang untuk saudaramu yang belum kenal Allah, untuk saudaramu yang belum mengamalkan itu ya. Anak-anakku, jika ini kau pegang, kau bisa akan jadi orang yang bahagia, termasuk orang yang berjuang di sisi Allah, derek dan makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang Mbah Yai. Namun jika kau lacut dari pesan saya ini, kau akan jadi orang yang menyesal besok. Yang terakhir, mari anak-anakku, dimanapun berada, baik di dalam negeri, di luar negeri, mari anak-anakku kita menangis kepada Allah. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, bimbinglah anak-anak kita, mujahadah di belakangnya kita. Kita akan meninggalkan anak-anak kita sebagai amanah Allah. Jika ini betul-betul kita pegang amanah, maka keadaan yang akan datang akan lebih baik lagi. Mari hati kita hadir kepada Allah. Hai anak-anakku, nangislah kepada Allah. Saat yang tepat kita mohon kepada Allah. Apalagi negara kita sedang diuji oleh Allah. Ada satu penyakit yang belum ada obatnya, yaitu pandemi COVID-19. Wahai anakku, mari kita menangis kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sekedar memanggil penyakit ini kembali ke hadirnya Allah SWT, dan semua manusia dibebaskan dari penyakit, selamat kembali. Pulih ekonominya, menjadi satu masyarakat yang makmur, yang diridai Allah SWT.